Misteri kematian tragis bocah Angelin yang ditemukan tewas mengenaskan di rumah ibu angkatnya sendiri, Margaret Megawe, mulai mendekati titik terang. Setelah sebelumnya Margaret dijadikan tersangka untuk kasus penelantaran anak, kini polisi menetapkannya sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Angelin. Entah karena kebetulan semata atau ada hubungannya, tidak lama penetapan tersangka baru pembunuhan Angelin, kantor Komnas Perlindungan Anak yang menyimpan arsip Angelin ludes terbakar api. Bagaimana beritanya? Kita simak liputannya berikut ini. Misteri kematian Angelin sedikit demi sedikit mulai menemui titik terang. Siswi kelas 2 SD Negeri 12 Denpasar, Bali, hingga kini kasusnya masih tetap menyedot perhatian publik di tanah air. Betapa tidak, gadis mungil yang dikabarkan hilang sejak 16 Mei 2015 diketahui ditemukan sudah tidak bernyawa di belakang rumah ibu angkatnya sendiri, Margaret Megawe, di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar, Bali. Jenazah Angelin terkubur tak jauh dari kandang ayam dan tumpukan sampah dalam keadaan tangan mendekap boneka. Mirisnya lagi, kematian Angelin disebut-sebut ada kaitannya dengan faktor harta warisan ayah angkatnya yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Setelah menetapkan Agustinus Theas sebagai tersangka pelaku pembunuhan bocah adopsi itu dan menjerat ibu angkatnya Margaret Megawe dalam kasus penelantaran anak, pihak kepolisian Bali melangkah lebih maju lagi dengan menetapkan tersangka baru Margaret Megawe. Penemuan bercak darah di dalam kamar Margaret membuat dugaan pihak kepolisian bahwa ada keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan Angelin. Maka polisi pun terus mencari bukti-bukti lain di rumah Margaret. Tim Inafis Polda Bali dan tim identifikasi Polresta Denpasar terus mendalami temuan bercak darah di kamar ibu angkat Angelin. Hasil identifikasi awal diketahui bahwa darah itu adalah darah perempuan dan diduga kuat sebagai pelaku lain dalam pembunuhan Angelin. Darah itu menguatkan apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka. Maka kita tidak sulit lagi untuk menyatakan kepada kawan-kawan tentang penetapan tersangka lain. Ya, ini hanya masalah waktu saja. Karena kita yakin bahwa kita akan mendapatkan keterangan ahli. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan penetapan tersangka ini berdasarkan pernyataan tersangka Agus, hasil analisis laboratorium forensik, serta petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Who's thinking about you? Who care enough to send me flowers? That you could call it all ours and give your love to. Seiring dengan penetapan ibu angkat Angelin Margaret Megawe sebagai tersangka oleh kepolisian Denpasar, Bali, kabar mengejutkan datang dari Jakarta, tepatnya di Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, di mana kantor Komnas Perlindungan Anak mengalami kebakaran hebat. Api dengan cepat melumat seluruh isi kantor. Hampir seluruh data-data berharga yang tengah ditangani lembaga itu musnah dilalap api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir kobaran api yang menghanguskan sejumlah ruangan kantor Komnas Perlindungan Anak. Sebanyak 5 mobil pemadam dari suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran pun dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Kini peristiwa kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan Polres Jakarta Timur. Belum diketahui kerugian akibat peristiwa kebakaran tersebut. Menurut para saksi mata, kebakaran berasal dari bagian atap kantor.
Seorang pegawai yang berada di kantor saat kejadian mengaku juga sempat mencopot tabung gas di dalam kantor. Sumber kebakaran diyakini bukan berasal dari ledakan tabung gas yang ada di dalam kantor Komnas Perlindungan Anak. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menduga ada unsur kesengajaan dalam kejadian kebakaran yang menimpa kantornya. Sebab api diduga berasal dari bagian atas kantor. Ada 3 ruangan yang hangus terbakar, yakni ruang tidur, ruang sekjen, dan ruang gudang tempat penyimpanan data. Pusat dari perlindungan anak, di mana saat ini kita sedang berjuang untuk menegakkan keadilan bagi anak-anak, tetapi kantor kami terpaksa harus terbakar seperti ini. Saya belum tahu penyebabnya apa, tapi nampaknya kita lihat ini, saya ucapkan syukur ya, karena kantor saya dan berkas-berkas itu masih belum kita lihat. Tapi jelas ini kita prihatin dan ucapkan terima kasih kepada dukungan masyarakat. Tak heran bila beragam spekulasi pun muncul. Bahkan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menduga terbakarnya kantor itu karena ada sabotase dan intimidasi dari pihak tertentu. Sebab peristiwa itu beriringan dengan upaya lembaganya menguak tabir kematian Angelin, bocah 8 tahun asal Bali yang menjadi korban pembunuhan. Fakta bahwa sejak 16 Mei, saya harus katakan ini, sejak 16 Mei, Komnas Perlindungan Anak itu sedang terlibat penanganan menguak tabir kematian Angelin. Itu fakta. Dan semua saya kira masyarakat tahu betul bahwa kita sejak 16 Mei sampai hari ini, kita terus mengawal supaya mendukung pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik Polri, untuk segera mungkin mengungkap atau menguak tabir. Kapolda Metro Jaya belum dapat menyebutkan penyebab pasti terbakarnya gedung Komnas Perlindungan Anak hingga hasil olah tempat kejadian perkara selesai. Namun peristiwa tersebut akan menjadi penanganan khusus Polda Metro Jaya. Ini kita akan selidiki. Saya belum bisa mengambil keputusan sekarang, belum bisa mengambil kesimpulan sekarang. Biarkan tim untuk bekerja. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah meminta keterangan beberapa orang yang ada di lokasi saat kejadian. Hingga kini belum dapat dipastikan apakah kantor Komnas Perlindungan Anak terbakar atau sengaja dibakar. Penyelidikan kasus kematian tragis Angelin mendapat perhatian bukan hanya dari dalam, tapi juga masyarakat internasional. Untuk itu pihak Polda Bali sangat berhati-hati dalam menangani perkara ini. Langkah kehati-hatian ini bisa dimaklumi mengingat Pulau Bali yang terkenal sebagai Pulau Dewata merupakan destinasi utama para turis sekaligus menjadi jendela Indonesia di mata dunia internasional. Dan untuk memastikan tidak ada pencurian barang bukti di lokasi kejadian terbunuhnya Angelin, Kapolda Bali Irjen Roni Sompi mendatangi rumah Margaret ibu angkat Angelin di Jalan Sedap Malam, Denpasar. Kapolda berharap agar pengamanan di rumah tersebut diperketat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda meminta pihak kepolisian yang berjaga untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke lokasi kejadian perkara kecuali petugas. Sebab polisi mengkhawatirkan adanya upaya penghilangan barang bukti oleh oknum tertentu. Pasca ditetapkan 2 orang tersangka kasus pembunuhan terhadap Angelin, pihak kepolisian terus mencari barang bukti di rumah Margaret sebagai alat bukti baru. Sementara hingga saat ini penyidik Polresta Denpasar belum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Margaret dengan alasan yang bersangkutan tidak mau diperiksa terkait kasus pembunuhan Angelin. Kita ngecek semuanya, jangan sampai ada yang kurang. Setidaknya rasa penasaran, kegeraman serta tuntutan keadilan masyarakat cukup terobati ketika mengetahui Margaret Magawe, ibu angkat Angelin, sudah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus kematian Angelin. Ancaman hukuman yang siap menanti Margaret adalah menghuni hotel Predo seumur hidup atau bisa jadi hukuman mati. Tim Liputan, Berita 1.